Yuk, kembali lagi di MF Wrestling. Konten kali ini bukan tentang berita gulat, karena berita gulat belum ada yang benar-benar bisa dibahas. Mungkin nanti hari Senin saya bahas lagi. Tapi sekarang sih pengen ngobrol-ngobrol singkat aja. Jadi tentang gulat gitu, saya bikin segmen baru itu namanya Bicara Gulat. Teman-teman nanti bisa lihat aja di playlistnya. Kalau ketika video ini sudah diupload ya, nanti teman-teman bisa langsung lihat aja di playlistnya. Bisa langsung ditonton gitu, list-listnya. Oke, jadi buat episode pertama Bicara Gulat, pengen bahas apa sih? Nah, jadi saya itu agak tergelitik dengan komen-komen yang ada di Facebook saya gitu ya. Ketika saya buka Facebook, bahas wrestling gitu-gitu, itu ada yang sedikit menggelitik gitu buat saya. Dimana ada yang komen kayak ada dua yang cukup menggelitik buat saya. Itu adalah yang pertama soal angle kamera. Shot kameranya itu udah mulai berbeda dengan yang biasa-biasanya. Dimana kalau dulu tuh agak monoton ya. Kelihatannya itu ya tipikal WWE beginilah gitu. Tapi sekarang tuh udah mulai kayak shotnya dari mana, terus digerakin dari mana. Terus salah satunya mungkin yang terbaru yang bisa kita tonton di SmackDown hari ini. Ya saya rekam hari Sabtu. Itu yang bisa kita tonton adalah bagaimana Solo Sikoa dari backstage sama Paul Heyman dia jalan dari backstage masuk ke gorilla position sampai akhirnya masuk di entrance ramp gitu. Nah, itu teman-teman bisa lihat kan. Itu one shot dan tidak dipotong. Nah, ini yang jadi komen banyak orang, wah ini semua pasti karena adanya kemajuan di bidang produksi konten, di mana ini semua karena Triple H masuk sebagai Chief Content Officer dan sekaligus dalam tanda kutip WWE itu sudah menendang Kevin Dunn sebagai Head of Creative. Ada yang bilang kayak gitu ya. Dan yang kedua ya termasuk sama yang tadi itu, yang mana ini kita bisa lihat di Raw kemarin hari Selasa. Kalau di kita hari Selasa ya, kalau di sana kan hari Senin. Di kita hari Selasa. Nah, itu Sheamus dia baru return. Wah, keren banget sih, saya seneng ngeliat Sheamus return meskipun saya agak lain ngelihatnya karena dia nggak pakai biasanya terang gitu kan, yang pendek itu kan. Sekarang dia pakai yang agak ini dikit, yang agak nutupin paha sedikit. Itu agak aneh kelihatannya, tapi ya saya sih seneng-seneng aja. Looksnya dia tetap keren kok. Dan ya, Lobster Head Sheamus is back baby. Itu udah pakai time yang lama ya, time yang di awal debut di WWE. Raiden in my face, nggak pakai Hellfire lagi, dan sebenarnya Hellfire lama-lama juga enak sih didengarnya. Tapi tentu saja kalau misalkan kita nontonnya Sheamus dari lama sih udah catch sama Raiden in my face gitu. Jadi kayak aduh ya, kangen banget nih lagu gitu loh. Itu kan, nah teman-teman itu pasti ada yang kayak aneh itu komen ke Sheamus. Itu bukan masalah soal kayak saya tadi ya, kok celananya kok ganti gitu, gearnya udah beda, itu gak ada masalah sebenarnya, tapi ya lebih ke preferensi aja. Tapi kalau yang ini komennya agak sedih gitu karena Sheamus kena body shaming. Jadi body shamingnya itu kayak, kok Sheamus balik gendutan gitu kan. Sheamus dulu keker, meskipun gak sampai yang absnya kelihatan banget gitu, tapi dia keker gitu, badannya besar, tapi sekarang kok malah jadi gendut dan lain sebagainya. Nah, ini tuh jadi sebuah anomali buat saya gitu. Anomalinya kenapa? Bukan anomali di ketika saya mau return tapi yang lain return itu bisa fit itu, bukan kayak gitu. Jadi yang bikin saya anomalinya itu adalah ada sebuah fenomena di mana ya kita tuh salah memuji dan salah mengkritik gitu kalau kata saya. Kenapa? Jadi kalau itu Sheamus itu kan dikritik karena dia kok balik nggak fit gitu, badannya kok tidak seperti biasanya. Dan kemudian yang disalahkan siapa? Sheamusnya. Tapi ketika Randy Orton, AJ Styles kembali keker badannya, sampai kelihatan absnya tuh. Randy Orton apalagi kelihatan banget, AJ Styles juga kelihatan. Yang dipuji siapa? Triple H. Bukan wrestlernya, bukan tim medis dan lain sebagainya, tapi Triple H gitu. Makanya saya bingung. Ini fenomena ini tuh kenapa gitu. Tapi saya bukan pengen bahas yang kedua ya, saya pengen bahas yang pertama aja. Ya kalau yang kedua sih itu silakan kembalikan ke teman-teman aja. Teman-teman mau komen seperti apa ya. Kalau kata saya sih kita memujinya secara tepat aja. Kita boleh kok memuji Triple H itu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya juga kadang memuji Triple H, tapi ya di sini kita harus
lebih ini aja, lebih tidak salah menilai gitu ya sesuatu karena kita fanatik gitu. Fanatiknya terlalu fanatik buta gitu. Ya fanatik boleh ya, tapi ya buta jangan. Gitu ya. Tenang kok, saya bukan kayak Bung Rewel ya, suka komenin Sintayong gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Normal-normal aja. Nah, ini kita masuk ke yang pertama ya. Masuk ke yang pertama aja nih. Ada tukang cuanki, ya udahlah nggak apa-apa ya. Ntar tutup pintu dulu aja deh. Oke, jadi kita masuk ke yang pertama, yang poin pertama tadi yang saya singgung, itu soal kenapa shot kamera itu bagus. Ini semata-mata bukan hanya soal bagaimana Triple H sekarang sudah menjadi Chief Content Officer dan juga Kevin Dunn itu sudah ditendang sebagai Head of Creative. Ini adalah dua masalah yang berbeda, di mana Triple H masuk sebagai Chief Content Officer itu karena dipercaya langsung sama Nick Khan gitu. Nick Khan masuk sebagai CEO, kemudian dia melakukan sedikit perombakan, di mana beberapa orang-orangnya Vince McMahon itu dipecat, digantikan oleh orang-orang yang menurut Nick Khan itu lebih dapat dipercaya. Salah satunya adalah Triple H yang sekarang megang Chief Content Officer. Kemudian Kevin Dunn ditendang. Itu sebenarnya Kevin Dunn gak ditendang, melainkan Kevin Dunn itu mengundurkan diri. Kenapa? Karena dia dari awal sudah menobatkan dirinya sebagai Vince McMahon guy, sehingga ya kalau Vince McMahon pergi, dia akan pergi. Dan sebenarnya dia juga sudah mencoba untuk menghormati apa yang akan dibuat oleh Triple H. Tapi katanya dia ya, bukan kata saya. Katanya dia itu ya, dia tuh nggak dihargai di sana. Kayak segala input dia dan apa yang dia berikan itu tidak dihargai di sana. Cuman ya kalau kata saya sih Kevin Dunn ditendang, ya karena idenya terlalu kolot aja. Karena memang ada beberapa keputusan yang diambil itu semata-mata bukan karena salahnya Vince McMahon, tapi adalah salahnya Kevin Dunn. Contoh paling gampang apa? Contoh paling gampang itu adalah ini adalah yang saya ikutin banget dari 2016. Becky Lynch. Ketika awal ada draft, awal ada brand split, ada draft itu, ada Raw sama SmackDown. Becky Lynch kan masuk SmackDown, kemudian jadi SmackDown Women's Champion yang pertama. Masalahnya muncul adalah ketika Becky Lynch itu kalah sama Alexa Bliss. Sebenarnya gak ada yang salah di awal ya, ketika Becky Lynch kalah oleh Alexa Bliss, dan itu wajar-wajar aja karena ya hitung-hitung kita naikin wrestler baru kan. Tapi yang jadi masalah adalah keputusannya Kevin Dunn yang membuat Becky Lynch ini sempat, kalau kata saya sih, ancur-ancurnya itu di WWE itu, di TV itu. Kenapa? Kevin Dunn memutuskan untuk mencabut gelar Becky Lynch itu hanya karena satu hal. Dia Irish. Dia orang Irlandia. Kenapa kok Irish bisa langsung gitu? Karena aksennya kata dia jelek banget dan bukan orang Amerika. Sehingga kita butuh yang aksennya itu dekat sama orang Amerika. Dan Alexa Bliss yang waktu itu memang lagi kencang-kencangnya ya. Karena juga waktu di Backlash kan dia setelan Harley Quinn itu naikkan namanya. Alexa Bliss yang dipilih buat menggantikan Becky Lynch sebagai SmackDown Women's Champion selanjutnya. Ya itu kan mungkin lama-lama sudah usang juga, kayaknya nggak bisa nih kita memindahkan champion dengan cara seperti itu dan cara yang terlalu kolot gitu. Sehingga yang diputuskan Kevin Dunn tidak dipakai lagi, dan Kevin Dunn sakit hati cabut deh. Itu. Tapi ini semata-mata dua masalah ini mungkin ini hanya sebagai katalisator daripada kenapa shotnya WWE sekarang bisa beda. Jadi kalau misalkan kita ngikutin, ini sebenarnya semua kita harus berterima kasih sama Fox. Oh, sama Fox? Pasti kalian aneh kan? Kenapa saya bilang kita harus terima kasih sama Fox, bukan sama Triple H, bukan sama Kevin Dunn yang keluar gitu, bukan. Saya nggak bilang kalian nggak boleh terima kasih sama Triple H ya. Ini ngasih tahu lagi nih, kan tadi saya udah bilang sebelumnya, makanya saya bilang lagi. Ini bukan sebagai konten untuk memojokkan Triple H, tapi kita ya biarin aja, biar lebih tahu aja banyak gitu. Kita harus terima kasih sama Fox. Kenapa? Jadi teknologi kamera-kamera yang sekarang, yang teman-teman rasa udah lebih canggih dan shotnya itu udah lebih mulus dan lain sebagainya, itu semua gara-gara Fox. Kenapa gara-gara Fox? Jadi gini,
2019 ya kalau nggak salah, WWE tekan kontrak sama Fox untuk menayangkan apa? SmackDown. Sementara waktu itu kan USA Network kan gak mau perpanjang dan akhirnya ya udah, USA cuman nayangin Raw sama NXT, sementara SmackDown-nya dikasih ke Fox. Nah, Fox ini invest besar-besaran ke WWE. Investnya bukan melulu soal bagaimana TV deal dan TV right dan lain sebagainya ya, tapi ini soal teknologi produksi. Salah satunya adalah kamera. Kamera yang dipakai WWE sekarang itu adalah hasil, dalam tanda kutip, hasil dari sumbangannya Fox. Dimana Fox itu kayak ngasih nih, ini kita recording kameranya begini. Ya sebenarnya WWE juga bisa punya gitu, tapi ketika Fox masuk itu dicepat gitu, jadi lebih cepat. Jadi seperti ini. Kemudian teknik pengambilannya seperti ini. Dan itu pertama kali dipraktekkan itu sekitar tahun 2020 akhir atau 2021. Waktu zaman di Thunderdome. Nah, zaman di Thunderdome, teman saya lupa urutannya mana yang duluan. Tapi 2 pertama yang saya tahu yang dapat testing untuk testing untuk teknologinya si Fox ini adalah Roman Reigns sebagai Tribal Chief. Nah, karena baru itu gimmicknya tuh, gimmick Tribal Chief itu kan baru kan. Yang kedua apa? Hard Business. Hard Business itu dapat dari situ. Waktu itu saya lihat kayak beberapa angle-nya itu, pengambilannya itu canggih banget, keren. Dan enggak seperti WWE yang sebelumnya yang kita lihat biasa gitu, yang kalau kata orang sih bosan nonton kayak gini. Ini semua gara-gara Fox. Karena memang testingnya semua di SmackDown. Banyaknya di SmackDown. Waktu Hard Business pindah ke Raw pun waktu Hard Business di Raw pun sebenarnya nggak terlalu ngefek banyak, tapi ada beberapa shot yang wah keren banget nih gitu. Banyaknya di SmackDown justru shot-shot yang bagus itu. Sehingga ya ini semua pasti karena Fox itu. Dan ketika sudah pindah ya kembali lagi ke set biasa karena memang belum disempurnakan. Kalau saya baca sih belum disempurnakan dan memang harus dikembangin lagi. Sehingga katanya ke Thunderdome tuh ya enak tuh kalau mau explore karena kita bisa aneh-aneh gitu, kita bisa ngelakuin apa, gimmick segala macam itu lebih gampang karena kan penonton nggak ada ya. Dan juga penontonnya virtual waktu itu tuh. Kayak tiap minggu tuh suka ada pendaftaran mau nonton di Thunderdome gitu, siapapun secara internasional bisa, dan ya saya nggak pernah kebagian. Sial terus gak pernah kebagian, padahal saya daftar 5 menit, cepet tuh 5 menit sudah pembukaan saya langsung daftar gitu, tapi gak pernah kebagian, emang sial aja gitu. Dan ya sekarang nih di 2023 ini adalah menjadi katalisatornya nih, dua kejadian tadi itu menjadi katalisatornya. Jadi ya semata-mata sebenarnya kita bisa terima kasih ke Triple H, tapi ya bukan yang sampai ke Triple H my hero segala macam gitu. Kayaknya sih lebay kalau sampai ke tahap sana, tapi kita tetap bisa berterima kasih ke Triple H. Tapi yang jelas saya menekankan kita tuh harus lebih banyak berterima kasih ke Fox itu di kesempatan ini. Kenapa? Karena kalau nggak ada Fox, nggak ada nih shot kayak gini. Shot kayak gini mungkin dapatnya baru tahun depan, atau mungkin tahun depannya lagi, atau tahun depannya lagi baru dapat. Nggak dapat sekarang. Mungkin sekarang pun masih nyoba-nyoba gitu jadinya. Bukan yang udah sampai fix begini, dan kita enjoy dan ya nggak ada yang patah-patah dari situ. Bagaimana penerapannya ya, lebih ke hal itu sih kalau dari saya. Nih BTW jaket saya biru bukan karena saya pendukung paslon presiden ya, karena saya beli kebetulan jaketnya enak dipakai, dan ya ternyata warna begini, saya kira kurang biru gitu. Saya mesen itu yang lebih biru dari ini, tapi dapatnya ini, ya udahlah. Gak apa-apa. Toh masih enak dipakai. Itu aja dulu buat episode pertama dari Bicara Gulat. Silakan teman-teman kalau misalkan ada komen dan lain sebagainya, silakan drop di komen. Like dan share jika videonya bermanfaat. Dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MIF Wrestling. Itu aja dulu buat episode hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di Berita Gulat, Bicara Gulat, atau konten-konten lainnya yang akan saya bahas ke depannya. Sekian.